Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sobat pediler. Kebetulan ini saya lagi hunting. Sambil nunggu buruan turun, saya ingin sedikit berbagi tips dan trik tentang bagaimana caranya kita menentukan jarak target tanpa menggunakan rangefinder. Jadi ada beberapa macam cara yang bisa kita gunakan yang kemungkinan bisa menolong kita ketika rangefinder ketinggalan atau rangefinder kehabisan baterai, atau bahkan untuk teman-teman yang belum punya rangefinder, ini bisa digunakan untuk menentukan jarak tembak atau jarak dari kita ke target. Kita akan bahas satu persatu, baik kelebihan dan kekurangannya apa saja. Oke, yang pertama itu kita bisa menggunakan aplikasi Google Map. Seperti kita ketahui, di Google Map ada yang namanya fitur ukur jarak. Nah, itu bisa kita gunakan. Cuman ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya itu praktis, karena kita tidak membutuhkan alat tambahan, karena bisa dari HP yang otomatis pasti teman-teman dealer bawa ketika berburu. Nah, terus untuk kekurangannya itu dia kurang akurat. Jadi kita harus benar-benar tahu di mana letak target kita dan di mana kita berada. Saya kasih contoh, misalkan seperti ini, dari posisi saya nyanggong ini terus ke pohon ini. Nah, kita kan nggak tahu itu di map itu letak pohon ini di mana. Terus misalkan di sini di tumpukan jerami ini. Nah, jadi salah satu kekurangannya menggunakan Google Map itu, ya itu tadi, kita harus benar-benar tahu posisi kita dan posisi target. Lalu kita juga membutuhkan akses internet. Nah, misalkan teman-teman lagi hunting di suatu lokasi yang tempatnya tidak ada koneksi, nah itu agak susah juga. Dan biasanya selisih jaraknya itu bisa kisaran, jarak realnya dengan yang Google Map itu bisa kisaran antara 5 sampai 10 meter. Kemudian untuk cara yang berikutnya, mengukur jarak target dengan menggunakan reticle. Caranya juga mungkin sudah banyak ya di YouTube ataupun di Google. Nah, kelebihannya itu menggunakan reticle untuk memperkirakan jarak adalah praktis, karena kita menggunakan tele untuk pengukurannya. Tapi kekurangannya itu juga banyak. Untuk kita pemain small game gitu, kita wajib mengetahui ukuran targetnya. Jadi misalkan ukuran panjang tekukur itu berapa, sedangkan kita tahu tekukur lagi nangkring, lagi jalan, lagi ini, kadang kan panjangnya bisa berubah-berubah. Terus harus mengetahui rumusnya, itu kekurangan yang berikutnya, karena kita harus menghitung misalkan ukuran target berapa senti dibagi sekian dot, nanti akan ketemu jarak sekian. Itu pun masih ada melesetnya, bisa antara 2 sampai 5 meteran. Terus kelemahannya lagi, bagi pengguna tele SFP atau second focal plane, itu hanya bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan reticle ketika berada di zoom kalibrasi. Tuh. Lalu untuk cara yang ketiga, ini yang biasa sering saya gunakan. Kalau misalkan target tiba-tiba turun, terus saya kalau misalkan ukur dengan rangefinder kayaknya waktunya nggak cukup, takut buruan kabur, itu saya menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan paralak.
Nah, paralak, dengan menggunakan paralak ini ada plus dan minusnya juga. Kelebihannya itu, plusnya kita tidak perlu alat tambahan karena kita menggunakan teleskop. Lalu tingkat akurasi pengukuran itu sekitar 70% selama saya menggunakan teknik ini. Lalu untuk menentukan jaraknya juga relatif cepat karena kita hanya tinggal mencari fokus dan kita perhatikan dia di jarak berapa meter. Cuman ada kekurangannya juga. Untuk cara yang ketiga ini kita harus menggunakan zoom terbesar untuk mencari fokus yang paling akurat. Contoh misalkan tele kita 4x16. Nah, dia paling akurat itu untuk setting untuk pencarian jaraknya dengan paralak itu di zoom 16. Lalu yang kedua, kekurangannya adalah akurasinya itu hanya presisi di bawah 60 meter. Jadi memang untuk di 60 meter ke atas agak susah membacanya. Jadi semakin jauh itu selisihnya makin jauh. Tapi kalau misalnya kita cuma nembak di 50, 60, itu selisihnya kadang cuma 1 meter, 2 meter, nggak terlalu jauh. Nah, kekurangan yang ketiga, untuk menentukan kepresisian paralak itu tergantung mata. Jadi kita harus setting dulu di suatu tempat gitu, entah di kebun kayak atau di mana gitu, yang kita ada objek dengan jarak yang sudah diukur. Nah, tujuannya apa? Itu nanti kita akan seperti memberikan tanda di paralak kita, bisa menggunakan selasi kertas ataupun dengan stiker turret seperti saya contohkan seperti ini ya. Nah, untuk tele saya paralaknya sudah saya beri tanda seperti ini, kelihatan nggak? Bentar. Nah, jadi sebelum saya hunting, saya coba kalibrasi paralak ini dengan objek-objek yang sudah saya tentukan. Jadi di 20 meter, 25, 30, 35. Ini fungsinya nanti bisa sebagai rangefinder. Jadi ketika nanti paralaknya itu menunjukkan 30, oh kemungkinan dia ada di 30 meter. Nah, bisa di 35, 40. Nah, untuk melakukan kalibrasi ini teman-teman bisa menggunakan objek apapun asalkan jaraknya terukur dengan pasti. Dan teman-teman juga harus benar-benar jeli. Untuk fokusnya itu harus yang benar-benar jelas, karena agak buram dikit pun nanti hasilnya akan berbeda. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian karena buruan juga udah mulai turun sepertinya ya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.